Up News. Up News dipersembahkan oleh Universitas PGRI Semarang. Kasat Lantas Polrestabes Semarang AKBP Sigit menegaskan penyekatan di perbatasan Kota Semarang akan dilakukan rutin, akan tetapi dia tidak memperinci periodik penyekatan di perbatasan tersebut karena mempertimbangkan kekuatan anggota. Sigit mengatakan ada 3 penyekatan perbatasan Kota Semarang, meliputi checkpoint di perbatasan Kendal Semarang yakni di wilayah Mangkang, checkpoint di perbatasan Kabupaten Semarang Kota Semarang yakni di Taman Unyil Banyumanik, dan yang terakhir adalah checkpoint di perbatasan Demak Kota Semarang yakni di Pos Lantas Serboyo Geduk. Penyekatan tersebut dilakukan hingga tanggal 20 Juli mendatang sesuai masa PPKM darurat. Menurutnya, ada beberapa kendaraan yang diperbolehkan untuk lewat, meliputi kendaraan yang mengangkut sembako, alat kesehatan, kebutuhan pokok, orang sakit, ambulans, dan truk besar membawa komoditi ekspor impor. Selain itu, dia menjelaskan di pos penyekatan PPKM darurat, setiap pengguna jalan dari luar kota wajib menyiapkan surat negatif hasil PCR swab atau swab antigen, sertifikat vaksin minimal dosis pertama, kemudian surat tanda registrasi pekerja atau surat izin keluar masuk. Dan bagi pengendara yang tidak membawa dokumen tersebut diarahkan agar putar balik. Menurutnya, tujuan penyekatan di perbatasan pada masa PPKM darurat tersebut bertujuan untuk membatasi kendaraan yang masuk ke wilayah Kota Semarang, khususnya plat luar Kota Semarang yang akan masuk ke Kota Semarang. Sejumlah pabrik di wilayah kawasan Gatot Subroto Galian Semarang tidak mematuhi instruksi Mendagri nomor 15 tahun 2021 dan Perwal Kota Semarang saat pelaksanaan PPKM darurat. Hal ini diketahui setelah dilakukannya sidak PPKM darurat pada sektor kritikal dan esensial yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang. Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar mengatakan ada 3 perusahaan yang dia kunjungi, dan dari 3 perusahaan tersebut pihaknya mendapati ada 2 yang tidak mematuhi, yakni PT Sawan Busana Indonesia dan PT Star Alliance Intimate. Dia menjelaskan hasil temuan dari PT Sawan Busana Indonesia adalah kursi kantin makan yang tidak ada jarak, sehingga pada saat istirahat akan dapat menimbulkan kerumunan. Selain itu, ditemukan pula pekerja yang masuk kerja lebih dari 50%. Sedangkan di PT Star Alliance Intimate, hasil temuannya pada saat istirahat ditemukan kerumunan pekerja yang sedang makan bersama. Selain itu, terdapat pasar tiban dan PKL di depan perusahaan yang berjualan tanpa menggunakan protokol kesehatan ketat. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Semarang menggelar webinar nasional dalam rangka peringatan Disnatalis ke-40 Universitas PGRI Semarang. Webinar ini menghadirkan Rektor Universitas PGRI Semarang Dr. Muhdi S.M. Hub, Branch Manager PT CGS CIMB Sekuritas Indonesia Yanuar Eko Purwito, dan PT Bursa Efek Indonesia Nur Rahman Handayani, serta Kepala Perwakilan BEI Semarang Fani Rifki. Dekan FEB Universitas PGRI Semarang Dr. Efriani Sumastuti menjelaskan peluang generasi milenial dalam meraih sukses melalui investasi di pasar modal merupakan tema dalam seminar yang digelar secara online tersebut. Dia menjelaskan sebelum kegiatan webinar tersebut dilakukan penandatanganan naskah kerjasama pemasyarakatan dan edukasi pasar modal. Dia mengungkapkan tujuan dari kerjasama tersebut untuk memasyarakatkan pasar modal dan kegiatan ilmiah secara bersama-sama dalam rangka pengembangan pasar modal di Indonesia. Sementara Rektor Universitas PGRI Semarang Dr. Muhdi mengungkapkan, di era disrupsi ini merupakan tantangan bagi dunia pendidikan khususnya FEB Universitas PGRI Semarang untuk terus berkembang. Selain itu, dia juga mengungkapkan dengan kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan pasar modal sejak dini dan menyediakan informasi mengenai pasar modal termasuk peraturan dan undang-undang bagi dunia akademisi. Demikian liputan tim pemberitaan melaporkan. Up News dipersembahkan oleh Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.